Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dari Bapak, Ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Walaupun saya tidak dapat kabar yang sedap, ada satu anggota kita Pak ya yang positif. Tentu kita doakan semoga dilindungi Allah dan tidak ada Pak saudara kita itu. Sekaligus saya ucapkan selamat juga, saya dapat dari Facebook ada yang upload katanya MTK dapat apa ya. Alhamdulillah ya. Jadi di dunia wa hasanah fil akhirah ya. Di dunianya sukses, di akhiratnya insyaallah sukses. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan bahasan kita masih dalam surat terakhir. Terakhir kita bahas sampai ayat yang keempat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di ayat yang kelima. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau artinya hanya kepadamu, kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Nah, dalam kaidah bahasa Arab Bapak Ibu, secara struktur, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kasar. Ya, kasar. Jadi kasar ini artinya kalau kita ingin membuat sebuah ungkapan yang hanya itu tidak yang lain. Kira-kira begitu sederhananya Pak. Kalau misalnya saya mencintaimu, itu boleh jadi cinta kita ada pada yang lain Pak. Ya, tapi kalau saya katakan hanya engkau, nah itu udah beda tuh Pak. Tapi bahasa Indonesia mungkin punya kata satu saja hanya. Nah, tapi bahasa Arab dia punya struktur banyak. Ada misalnya nafi dan isbat dan misalnya la ilaha illallah. Nah, ini juga polanya Ibu ya. Sebenarnya ini bisa saja al-ilahu Allah. Tuhan itu adalah Allah. Tapi ketika dikenakan la dan ilah dia menjadi kasar. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Itu artinya. Kalau dipakai la dan ilah. Ya, misalnya kalau saya katakan uhibbuka, saya mencintaimu, itu berbeda dengan la ahad. La uhibbuka ahad illa anta. Itu beda dulu ya. Atau ada kalanya dengan innama. Pakai innama. Makanya dalam konteks zakat, penerima zakat itu Ibu di surat At-Taubah 60 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Kata Allah sesungguhnya ya, zakat itu penerimanya. Jadi penerima zakat itu Allah tentukan. Siapa penerima zakat itu? 8 itu. Fakir, miskin, amil, ya kan, mu'alaf, orang budak dan seterusnya. Dan zakat tidak sah diberikan kepada di luar yang 8 itu. Kenapa? Karena kata innama ada di awal. Berbeda dengan kata as-sadaqatu lil fuqara, itu tidak ada batasnya. Itu mungkin hanya tingkat keutamaan saja yang lebih baik, mungkin yang 8 itu. Tapi kalau sudah pakai innama, tidak ada yang lain kecuali hanya yang disebutkan itu. Itu namanya kasar. Dan pola kasar yang selanjutnya adalah mendahulukan yang semestinya dia belakang. Na'buduka ini standar belum. Harusnya kalimat itu berbunyi na'buduka, kami menyembah kepadamu. Ini subjeknya, ini predikatnya, ini objeknya. Itu standar kalimat na'buduka. Tetapi dahulukan objeknya menjadi iyyaka.
na'budu. Nah, jadi pola mendahulukan objek itu, nah sama dengan makna innama, illa dan la dan illa dan seterusnya. Itu kenapa diartikan hanya kepadamu. Nah, mana yang berarti hanya itu, Ibu? Yang mendahulukan objeknya ini. Nah, itu secara struktur. Jadi kata Allah, ya, hanya kepadamu, kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ada beberapa poin penting dari ayat ini, Ibu. Pertama, didahulukannya kata na'buduka dari nasta'inuka. Beribadah baru minta tolong. Nah, ibadah itu artinya kewajiban, Ibu. Ya. Minta tolong itu artinya hak. Kenapa didahulukan na'budu daripada nasta'in? Allah ingin mengajarkan pada kita hidup kita ini, ya, idealnya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Nah, semua orang kalau begini hidupnya, Bapak Ibu, dunianya aman. Kalau semua orang memikirkan kewajibannya dulu. Suami istri itu mahkota batangka, Bapak Ibu, karena masing-masing menuntut hak. Nah, suami merasa haknya dikurangi, istri merasa haknya diabaikan, nah, itu terjadi pertengkaran. Tapi kalau masing-masing berpikir apa kewajiban saya harusnya lagi, tak ada pertengkaran. Karena itu memang kita ini, Bapak Ibu, diajar Allah untuk mendahulukan kewajiban. Makanya di Indonesia itu agak susah, Bapak Ibu. Kita kan hak dan kewajiban, gitu ya. Itu salah tuh, Bapak Ibu. Harusnya kewajiban dan hak. Hanya itu lah, pokoknya orang kok demo kepanjangan kan. Nah, itu karena filosofi hidup yang salah secara sosial, ya. Harusnya Al-Quran kalau, ya, kita ikuti tuntunannya, na'budu baru nasta'in, tunaikan kewajiban dulu baru haknya diminta. Sehingga kalau orang semua berpikir kewajibannya yang utama, tidak akan ada orang yang bertengkar, Pak, di dunia ini, ya. Karena masing-masing memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk orang lain, bukan apa yang harus dia terima dari orang lain. Kalau ibu berpikir yang harus melakukan ke suami yang boleh, Pak. Kalau itu sih pikiran ibu cari, dan mungkin ibu kesal ke suaminya. Tapi kalau pikir yang harus tidak mau terima dari suami yang boleh, Pak, itu tangkal itu, dong. Nah, begitulah hidup nih. Jadi kalau Al-Quran, Al-Fatihah saja kalau diikuti selamat hidup kita, Ibu, ya. Kalau dosen semua berpikir apa lagi kewajiban saya kepada mahasiswa, apa lagi kewajiban saya kepada institusi, aman, Pak. Tapi bilu sertifikasikan dulu, Pak. Bilu sertifikasikan dulu. Sementara baca, saja itu. Nah, karena itulah Allah mengajarkan kita kewajiban dulu kan, baru haknya nanti dituntut, gitu. Nah, yang kedua, ini Bapak Ibu, Al-Fatihah ini didesain Allah untuk menjadi rukun pokok dalam salat. Dan Fatihah ini ayat yang awal turun, ya. Setelah Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Qalam, kemudian Al-Fatihah. Dan salat baru turun perintahnya nanti pada tahun 10 kerasulan, Isra dan Mi'raj. Artinya 10 tahun setelah Al-Fatihah turun baru salat dikerjakan dalam praktik yang seperti kita lakukan sekarang ini. Dan salat ini sejak Isra dan Mi'raj itu sendiri-sendiri, ya. Baru berjamaahnya nanti setelah Nabi hijrah, selama di Makkah sendiri. Nah, sejak awal Allah telah mengatakan dhamirnya, kata gantinya na. Nah, ini artinya kami, nahnu. Ya, kalau na artinya kami, nahnu. Ini, Bapak Ibu, kalau salat itu kalau sendiri boleh nggak diganti dengan saya, a'budu? Kan harus begitu, ya. Kan sendiri kan. Kalau kami kan ini plural ini. Penjamak ini, Pak. Nah, boleh diganti kan? Harusnya Bapak Ibu kalau sholat sendiri ganti iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Akan engkau saya menyembah, akan engkau saya minta tolong.
Tapi tidak bisa diganti dan tak boleh diganti. Tetap kalian gunakan kami. Sejak awal sudah nak bunuh sudah kami. Kenapa begitu Bapak Ibu? Allah sejak awal sudah menuntut kita salat dan beribadah itu berjamaah. Baru cocok. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan iya karena wudu dan salatnya berjamaah, benar itu. Bila Bapak Ibu mengatakan iya karena wudu tapi salatnya sendiri, berarti berbohong dalam salat itu. Iya. Itu kenapa salat itu dituntut berjamaah supaya cocok ucapan dengan perbuatan. Ibu-ibu ada khususnya nanti. Kalau bapak ada juga orang kami itu untuk sendiri, kami tidak guru, kami kepadanya. Iya, tapi itu dalam membesarkan diri. Konteksnya membesarkan diri. Allah juga begitu. Kami ciptakan manusia. Kami juga, tapi Allah membesarkan dirinya. Ta'zim namanya. Itu kenapa begitu, Bapak ya? Apa kata Nabi? Bainanal munafikin wa bainana wa bainal munafikin syuhud atamah wal isya. Perbedaan orang munafik dan orang beriman itu pada salat berjamaah. Terutama subuh berjamaah. Orang munafik tak kuat dan tak mampu subuh berjamaah. Ini orang munafik itu kata Allah yura'unan nas, mereka kalau beribadah subuh pamer. Kalau subuh jam 5, jam setengah 5 datang ke masjid mau dipamerkan ke siapa? Orang masih tidur, Pak. Maka orang munafik salat subuh berjamaah itu berat. Itu kenapa kata Nabi man shalla fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang salat berjamaah 40 hari. La tafutuhu takbiratul ula, tidak pernah terlambat satu rakaat pun. Selalu dapat takbiratul ihram 40 hari. Bukan 40 salat, 40 hari. Maka kata Nabi kutiba lahu bara'atan, untuk orang itu dituliskan 2 kebebasan. Bara'atun minan nar, bebas dari api neraka kalau dia mati. Wa bara'atun minan nifaq, bebas dari kemunafikan. Kenapa dia bebas dari kemunafikan orang yang menjaga jamaah itu bebas? Karena cocok nak bodoh dengan perbuatan. Dia mengatakan kepada engkau kami beribadah, betul ibadahnya sama-sama. Itu alasannya Nabi mengatakan kalau ada laki-laki yang datang ke masjid berjamaah, bakar rumahnya. Fa'ahriku buyutahu, bakar rumahnya. Karena berjamaah itu bagi laki-laki kewajiban. Tidak ada kecuali dia rusak, musafir dia, sakit dia, atau mungkin ya tidak mampu lagi. Tapi selama tidak ada uzur itu laki-laki tidak punya pilihan kan? Harus berjamaah. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada pilihan. Nah, ada hadis Nabi. Ya, khairu salatin nisa'i fi qa'ri buyutihinna. Salat perempuan lebih baik di rumah. Itu hadis sahih. Tapi tidak jadi alasan ini melarang ibu-ibu ke masjid. Jangan pula ibu salah paham nih. Bukan ada hadis itu. Lebih baik salat perempuan di rumah. Itu apa saja deh. Kalau sudah dijamin lebih baik di rumah. Nah, itu tidak berarti larangan perempuan datang ke masjid. Kalau perempuan datang ke masjid lebih baik lagi. Kenapa? Karena pada masa Nabi perempuan juga salat berjamaah itu kenapa diatur safnya, kata Nabi khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, seburuk-buruk saf laki-laki paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf perempuan yang bagian belakang, dan seburuk-buruk saf perempuan yang bagian depan. Nah, ya bisa gitu Pak. Betul. Entah, ibu kok satu saf Pak. Yang terakhir itu belakang itu. Ya itu. Nah, jadi bunyi hadis begitu. Makanya ada orang-orang yang menyuruh ibu-ibu ke belakang. Baik akan temukan nanti di masjid-masjid tertentu. Ibu-ibu itu tapi diam. Karena berdasarkan matan hadis tadi, perempuan sebaik-baik safnya di bagian belakang. Tapi ini tidak mesti dipahami harfiah. Begini Bapak Ibu, hadis itu satu menunjukkan bahwa perempuan pada masa Nabi ada berjamaah. Itu kenapa safnya betul.
Kalau tidak adalah berjamaah, perempuan tidak akan mungkin diatur saf. Cuma disuruh paling belakang yang lebih baik. Kenapa perempuan disuruh safnya paling belakang, Bapak Ibu? Dulu masjidku tidak mau dikini, tidak ada lampu, tidak ada batas laki perempuan, lantainya kasih senya, bahkan ada sahabat yang pipis sebagai suri masjid itu. Nah, ibu sembahyang jam 3 subuh teman. Isya jam 9 malam, jam 10 malam ibu teman. Tuh masak-sasak jam 4. Bakalan-kalan tidak lampu bagi tengah malam tuh. Banyak maksudnya ketik lah. Banyak masalah. Maka kok ada ibu-ibu ke belakang merancang. Tapi kalau masjidnya laba batin, ya tarang, tidak akan ada percampuran laki perempuan, maka sama saf yang depan yang lebih baik. Kan yang dicegah itu percampuran, yang dicegah itu kerusakan. Karena apa-apa pun dah boleh berdakit ibu semayang lo. Jangan perempuan lain ibu dengan istri sendiri tidak boleh berdekat. Kalau laki-laki ibu sama laki-laki salat berjamaah berdua begini ya, berdiri di samping. Tapi kalau suami ibu jadi imam, risiko tak dua, ibu belakang. Jadi samping apa ibu tak? Dah busuk pak semayang lo. Apalagi wanita lain, itu kenapa ibu-ibu kalau ibu terlambat misalnya, tu ada apa berjamaah, ada apa salat surang, ibu terlambat, ibu di musola berjamaah saja. Ada apa? Ibu berjamaah, tak boleh ibu berjamaah ada pak tu loh, tak boleh, tak boleh. Kecuali memanglah berjamaah dari awal orang tu. Misalnya aku surang semayang tu, ibu tiba kemudian, nanti ibu takut kudu ambo jangan. Tahu juga. Ya walaupun tak kami pada ngambo, tapi kami tapuk tu apalagi tangannya kok lembut kan, ambo pengana aku pacah langsung. Rupanya Pak. Apalagi ni kecil betul Pak. Itu je ya, ada tu habis tu. Tak boleh, pokoknya ibu salah sendiri. Ya, kecuali mahram atau suami bolehlah. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memang tak bisa dalam salat itu. Makanya kalau kata Nabi kalau lewat perempuan, laki-laki sedang salat lewat perempuan, lewat wawu hitam, anjing hitam, ulangi salat. Itu ada hadis itu. Jadi kalau laki-laki salat lewat anjing hitam mata, ulangi. Di depannya. Kalau dia tidak pakai sutra, makanya laki-laki kalau salat wajib pakai sutra. Iya, pembatas itu. Ibu kalau sembahyang mesti apa? Kalau sembahyang mesti kuat kan ruang panjang tuh, ada sutrahan apa? Ini tas yang kodo. Terus spidol. Yang di monggo tu lalu lah. Tapi kalau apa tidak pakai sutra, lalu wawu hitam, patah. Tanya sahabat, kok batal wawu hitam? Setan katanya. Setan lewat. Lalu perempuan batal. Setan. Kalau ditanya, wah kekuatan perempuan lebih dari itu. Oh, lebih lah ya. Kalau setan lalu Pak, setan itu hilang itu Pak. Tapi kalau ibu-ibu lalu hilang, ibu punya tinggal situ. Lebih dahsyat. Gawat nih. Lebih dahsyat. Dulu Nabi Adam Bapak Ibu gagal menggoda setan gagal menggoda Nabi Adam. Siapa yang dipakainya? Ibu. Setan gagal menggoda Nabi Yusuf, pakainya ibu. Nabi Ayub gagal, setan menggoda Nabi Ayub pakai istri. Jadi memang gangguan wanita itu lebih dahsyat. Beda dengan ibu-ibu. Ibu kalau salat lewat bapak-bapak terus. Tidak ada Nabi suruh ulang. Kenapa? Karena ibu kalau bapak lewat kadang pikir gitu. Apa seorang itu banyak pakai boleh apa baru. Tidak dulu ibu kami mikir apa lalu tu. Ya. Tapi kalau bapak nyepikir itu lalu dulu. Iya, Pak. Jadi penasaran. Iya. Juga tadi sholat berjamaah 40 hari tadi itu berjamaahnya harus di masjid atau bolehkah di kantor atau di rumah atau di bawah masjid? Kita boleh masuk kategori itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu ada namanya taukid. Taukid itu penegas. Banyak Pak, ada inna sesungguhnya,
ada anna bahwa, ada qad sungguh, qad qamatis shalah sungguh. Taukid ini Pak nanti paling tinggi kasam wallah. Itu udah dari itu loh puncaknya itu Pak. Nah taukid ini Pak kita gunakan kalau informasi itu kemungkinan akan ditolak atau diragukan orang. Maka perlu kita gunakan alat-alat tertentu untuk menegaskan informasi yang kita sampaikan. Itu betul taukid namanya Pak. Jadi Pak itu taukid. Kalau kasar tidak. Ini pernyataan tidak akan dibantah orang, cuman kita ingin menyatakan bahwa tidak ada yang lain, hanya ini satu-satunya. Pakailah kasar. Pakai inama kah, pakai illa dan la dan illa kah, atau pakai iya kah. Didahulukan objeknya. Ya, iya ya. Makanya kata Allah, fa iya ya farhabun, hanya kepadaku takut kamu. Ya. Itu bedanya Pak kasar dan taukid. Di taukid ini kalau informasi kita akan diragukan orang atau didustai orang, kita gunakan penegas namanya. Tuh, inna anzalna, sesungguhnya kami. Karena mungkin ada orang meragukan Al-Quran itu bukan dari Allah. Informasi. Perbedaannya. Lalu salat berjamaah 40 hari itu hadis Sahih Muslim apa ini ya? Siapa yang salat berjamaah, Nabi tidak menyebutkan di mana tempatnya. Yang penting dia berjamaah 40 hari. Cuma untuk laki-laki memang ada nanti hadis yang lain. Di masjid memang berjamaah laki-laki itu di masjid. Bagaimana hadisnya? Kalau ada laki-laki tidak datang ke masjid berjamaah dan saya tahu itu dia di rumah, saya akan suruh para sahabat untuk membakar rumahnya. Karena itu memang bapak-bapak sebenarnya tidak ada alasan untuk datang ke masjid itu. Aku di rumah saja, orang rumah berjamaah Ustaz. Orang rumah tidak perlu berjamaah, itu cukup salat sendiri di rumah. Ibu kalaupun sendiri di rumah sama nilainya dengan berjamaah itu. Cuma ibu kalau datang ke masjid dihitung langkah kaki ibu sebagai bonus. Cuma sholat ibu dan sholat di rumah di masjid itu tidak ada nilainya, tidak dikurangi Allah. Karena Nabi lah memberikan garansi begitu. Karena itu memang gini ibu. Jadi ayat hadis itu tidak menjadi dasar untuk melarang perempuan ke masjid. Karena ada sebagian kawan-kawan kita dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak membolehkan istrinya ke masjid di rumah. Dan Nabi katakan lebih baik di rumah, lebih baik di rumah, ngapain juga ke masjid? Itu Bapak Ibu, tidak semua wanita yang lebih baik di rumah. Ada konteks. Dulu Bapak Ibu, ya masjid jauh, gelap, gangguan banyak, ya masjid belum tertata dengan baik. Tapi kalau ibu memaksakan diri ke masjid jam 3, jam 10 malam tuh, lebih banyak mudaratnya. Menjaga harga diri itu jauh lebih baik, lebih besar nilainya ketimbang mencari sunat itu. Jamaah itu sunat yang wajib dahulukan. Tapi kalau sekarang masjid sudah dekat rumah, sudah terang, ke masjid itu. Dan ada juga batasnya satu. Siapa yang lebih baik di rumah? Ibu yang punya anak-anak balita. Ibu yang masih punya anak-anak balita itu dulu salah. Jaga anak. Kenapa? Menjaga anak itu wajib hukumnya. Mengasuh anak itu wajib. Jadi ibu tinggal anak di rumah itu baik ke masjid sembahyang tinggal dia berkau kata jadi jual juga masuk semua bagai kematinya. Berdosa ibu. Yang wajib dahulukan. Itu. Tapi kalau ibu dah punya anak ketik lain, tak ada lagi diurus lain. Kadang-kadang sadanya masjid cucu dah urusan ibu dah. Cucu dah apanya di ibunya. Tak ada urusan awak cucu itu. Kok anak yo. Karena ibu kan nasi di cucu dah pun sembahyang tadi. Cucu udah bisa tinggal, cucu udah bisa menjadi ibu tadi. Atau perempuan yang misalnya dia punya suami sakit, suamiku udah bisa tinggal, kalau ditinggal itu mungkin lalu. Jagolah suami itu, wajib itu. Atau ibu yang rancang tanah, sabana rancang ibu tuh, di warna wakile, asal masuk ke masjid panjang cari apa-apa. Kalau ada ibu-ibu model itu di rumah lah, jadi masjid dia mengadu orang. Tapi kok lah tuh, lah karibui, gigi lah tangga, cuma nggak ibu di rumah deh, masjid dah. Macam masuk ibu ke masjid, kamu cari orang tu. Jadi jangan mengeneralisasi semua wanita tak boleh ke masjid dengan hadis tadi. Tidak Bapak Ibu. Karena prinsipnya ibadah itu na'bud. Itu prinsip ibadah itu berjamaah.
bersama-sama. Gini lah Bapak Ibu, kenapa ibadah itu diperintah berjamaah? Semua ibadahnya akan dilaporkan setiap pelaksanaannya ke langit Bapak Ibu. Ya, setiap ibadah yang kita kerjakan akan ada lapornya langsung ke langit, ada rekapnya Pak. Kalau Bapak Ibu berjamaah tadi, misalnya subuh Bapak Ibu berjamaah, maka pelaporan itu satu paket, itu satu bundel Pak. Covernya imam. Itu maka imam itu dipilih yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam pemahaman agamanya, yang paling saleh dan paling baik akhlaknya. Supaya apa? Supaya semua ibadah orang ini dinilai dengan ibadah dia, imam. Kalau kurang-kurang ibadah kita akan ditumpuk dengan kelebihan imam tadi. Makanya kalau kita berjamaah itu PO, seperti kita beli buah Pak. Apa kalau beli buah pasti lamu pilih-pilih enak. Saya lihat tuh, kalau nggak balu-balu jadi ya tukar. Itu kalau kalau sekarung dibalik, nggak paling sore. Aduh busuk limu ada apa banyak itu. Nah kira-kira kita berjamaah itu begitu. Andai salat kita tidak baik, tidak sempurna, akan menjadi sempurna secara otomatis dengan berjamaah. Ini Bu, kalau kita punya air sebanyak ini Pak, satu gelas ini, dan semuanya mohon maaf masuk cacat ke dalam, otomatis najis. Jangan diminum, jangan dipakai, karena ini najis. Baca rumah rahasia Ustaz. Apa cari bak 60 kali 60 Pak, masuk air itu satu ke situ. Minum lagi, bersih, cuci. Awalnya najis Pak sadonya, tapi disatukan di satu bak sampai 20 Pak. Seluruh yang bernajis tadi otomatis jadi suci Pak, minumlah. Itu salah satu logika berjamaah. Andai buruk salat kita, buruk disatukan dalam jamaah, dia akan menjadi sempurna. Nah, itu kenapa ibadah ini diperintah Allah dengan isyarat, ya, na'budu. Jadi kalau ilmunya tidak sempurna, yang ada itu sempurna. Ya, itu isyarat pertama siapa yang paling baik. Itu maka sebelum maju itu Pak imam itu harus ukur diri. Kalau ada yang lebih fasih di belakang, yang lebih alim di belakang, yang lebih baik, lebih banyak hafalannya, dia suruh Pak. Karena nanti akan dihitung dengan sholat imam. Makanya nanti Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Isra, ya. Kata Allah, yauma yud'aun kullu unasin bi imamihim. Di surah Al-Isra 71. Surah Al-Isra ayat 71. 71. Kata Allah, besok semua manusia akan dipanggil dengan masuk surga apa ya? Semua manusia akan dipanggil masuk surga di akhirat dengan imam mereka. Imam itu maknanya bisa luas, ya, bisa teladan. Yang paling besar ya Nabi Muhammad, yang paling utama imam kita. Tapi Bapak Ibu nanti kita masuk surga itu per kloter, ada pimpinan kloternya Pak. Pimpinan kloter itu adalah imam. Itu kenapa imam itu yang paling baik Pak, yang paling saleh. Itu makanya Bapak Ibu kalau pengajian itu ustaz itu gak banyak sih. Besok Ibu dipanggil dengan nama-nama imam Bapak Ibu. Saya yang pernah bermakmum ke sekolah dulu, pagi masuk subuh. Nanti Ibu cari saya surga yang paling tinggi dari imam-imam itu. Saya imam yang paling tinggi, surganya ikut. Itu caranya saya. Iya, dengan imam termasuk imam itu suami Ibu ya. Iya. Makanya Nabi itu Ibu, ini Nabi punya istri namanya Ummu Salamah, ya. Nabi punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menikah dengan sahabat namanya Abu Salamah. Dia mati di perang Badar nih, Abu Salamah ini mati syahid ya, surga tuh. Abu Salamah. Tapi dia menikah dengan Nabi.
Ya. Dia menikah dengan Nabi. Nabi masuk surga juga kan? Nanti akhirat nanti dia pilih yang mana itu? Imamnya mana yang paling tinggi surganya? Ummu Salamah kenapa menikah dengan Nabi? Karena Ummu Salamah yakin surga Nabi lebih tinggi dari Abu Salamah. Ya. Jadi ibu kalau meninggal suaminya ganti. Cari yang lebih tinggi. Harus kok. Ada Pak ya. Cari yang lebih tinggi Pak makamnya. Ya. Tapi jangan lebih rendah Pak, kacau Eko. Jadi semua manusia akan masuk surga dengan imamnya. Dengan imam itu ya bisa suami, bisa guru kita, bisa ya Nabi Muhammad. Ya, itu yang paling besar. Tapi kita tidak sendiri masuk surga, akan dipanggil dengan imam kita, siapa yang kita ikuti. Itu makanya Ibu, kata Nabi kan beruntung yang menikah memilih agama kan. Itulah. Dan menjadi imamnya nanti. Yang lainnya no. Satunya saya pertama no. Ya. Tapi dia tidak cemburu, tidak cemburu. Karena kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, semua rasa amarah, cemburu, benci, sakit hati sudah dicabut. Jadi orang disuruh bodoh besok cupin-ipin, mengecek seorang betul. Jadi ada orang yang bertangka-tangka. Kalau di dunia aku mengecek banyak yang bantah Pak. Itulah dunia. Yang tidak ada orang bantah itu, ya di surga. Ya gitu. Jadi kalau ibu misalnya punya suami 2, 3, 4, ya, semuanya masuk surga. Hampir suami ibu masuk surga sadanya. Maka ibu diberi hak memilih mana surga suami ibu yang paling tinggi. Nanti ibu baca dalam surat Al-A'raf, surat 743, 1547. 743, ya. 1547. Itu wa naza'na ma fihi min ghillin ikhwanan. Kata Allah, orang kalau masuk surga nanti dicabutlah rasa cemburu di hatinya, rasa marah dicabut di hatinya. Ikhwanan, mereka bersaudara, layaknya Upin Ipin tadi. Ya, tidak ada berdekat-dekat. Jadi jangan takut ibu suka cakap suami ibu hampir cakap subuh su anak. Tidak ada cemburu deh. Dia dah kira bidadari gitu. Ya, bidadari banyak. Tapi kalau ibu bosan, ibu mengecek, Pak dan bosan mari ke bawah aja. Kemudian itu apa? Ya surga tidak ada larangan Pak. Kamu teragaknya dengan kamu, jadi main aja Pak ada bawah aja. Kata merah-merah. Tidak ada merah-merah Pak. Merah itu dicabut. Lagi cabut. Itu kata Allah di 2 ayat tadi itu. Ya Al-A'raf 43, Al-Hijr 47, lah dicabut berang-berang itu Pak. Tidak ada orang berang-berang surga Pak. Itu makanya kalau yang paling bahagia ya di situ lah Pak. Di dunia itu banyak orang berang, sakit hati kawan, cemburu kawan, itu nak. Nah jadi Bapak Ibu kalau ya sudah ganti, ya. Tapi cari imamnya yang lebih baik. Nah termasuk juga imam dalam pengertian teladan hidup. Bapak Ibu kalau mohon maaf nih, kalau idolanya misalnya artis ya, Bapak Ibu nanti masuk dipanggil di akhirat ke kelompok itu lah. Kalau kelompok artis terserahlah kamu akan dibuat benar aku, ya. Manusia akan dipanggil dengan imamnya. Itu makanya Bapak Ibu hati-hati milih imamnya. Termasuk yang jadi imam salat itu Bapak Ibu, itu orang-orang yang memang punya kapasitas, bukan hanya keilmuan tapi juga akhlaknya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Mungkin ibu banyak yang tidak setuju ya, tapi begitulah aturan fikih menetapkan. Imam itu kata Nabi, kalau Nabi mengatakan hanya kriterianya siapa yang paling baik lidahnya, artinya bacaan yang paling bersih. Kalau sama kata Nabi, siapa yang paling banyak hafalannya. Kalau sama, siapa yang paling alim. Lalu kalau sama juga siapa yang paling tua. Jadi umur terakhir. Lalu kemudian pendapat para ulama sampai berdebat, kok samu umurnya kambah Pak? Ya, kambah Pak. Samu umurnya, hafalannya samu, bacaannya samu, ilmunya samu, lahirnya samu.
Ya. Ya kampanye kamar operasi, Bu. Nggak kamar normal lah. Kamar operasi sama dijujui kesaduanya. Kamu kan masih siapa sama keluar tuh? Oh ya. Kok terjadi? Kan dunia lawe, Pak. Mana tahu terjadi model itu. Biasanya diumumkan ketika itu mah kamar mana beda lagi gitu. Kok terjadi kamar di kasus itu, Pak? Sekali dulu kedua-duanya. Hah? Kamu siapa? Kan kok ibu kok? Mana tahu kok terjadi yang model itu. Sampai ahli fikih itu, Bu, dia membuat andai-andai dibuat hukum dulu sebelum terjadi kasus. Sampai apa kemungkinan akan terjadi Iya. hukumnya. Karena dunia lawi Pak Ibu masuk panjang sama gini, Bu. Ibu muntah disengaja batal puasa kan? Makan disengaja batal puasa ada. Dua-duanya batal, Pak. Sekarang kasus begini. Ada orang makan kucu ubi, Pak. Menjelang azan makan kucu ubi, Pak. Udah punya kucu ubi kalau baru dulu aja ya. Kira tak sangkut di gigi, Pak. Orang azan separuh dia mulut, separuh masuk ke Maria. Kadielu batal, berarti kamu udah muntah sengaja tu. Kadijalan batal, kamu makan sengaja tu. Baca dulu Pak. Amangamu sebagi dia sampai sore ya. Hah? Sampai segitu andai-andai ulama tu baru menetapkan hukum, alun kasus itu terjadi, tapi hukum lah dibuat. Kalau menurut itu kasus sebab dielu tu batal, muntah sengaja tu. Di dalam batal tu makan sengaja tu. Caranya kata para ulama, dia mendatangi pengadilan. Di sidang di pengadilan, lalu diputus oleh hakim ditelan atau ditarik. Maka kalaupun ditelan, hukumnya terpaksa. Kalau ditarik, hukumnya terpaksa. Orang makan terpaksa dapat tahu. Apa penjelasannya? Begitu para ulama itu jeniusnya Bapak Ibu. Itu tiga sesuatu bawa pengadilan. Kalau di luar tak bisa Pak. Ini kan tak sangkui di gigi. Separuh tinggal datil, separuh ke bawahnya. Kan rasanya tak mungkin terjadi Pak ya. Tapi para ulama lah menciptakan hukum sebelum kasus ada. Sampai segitunya ulama itu hati-hatinya dalam menetapkan perkara. Sama satu saja. Samu umuannya, samu ilmunya, samu bacanya, pas samu. Tak ada bedanya cik anak. Baca oleh nur satu jadi imam beli dua-duanya. Maka para ulama kemudian memutuskan, maka ibu makan ketipu dan syukur siapa istrinya yang lebih banyak. Kalau sama banyak, aduh masih deh. Tapi sampai segitunya biasanya kalau istri jarang yang sama. Agak beda aja. Zaman dulu Pak, kalau zaman sini mungkin peraturan dia. Kalau zaman dulu ustaz tuh tigo ampe dua tuh biasa. Nah ustaz pernah tigo ampe nya betul. Bagi zaman dulu kalau ustaz kan akuan apa? Ya. Jadi kalau zaman dulu kalau buya-buya tuh kalau orang rumah itu ya, kalau di Lombok Pak, malu sering Pak. Pada penelitian ke Lombok, akannya lah di Lombok tuh. Ya. Malu perempuan tuh kalau istri, kalau suaminya punya istri dia cari aja. Apa pindah ke Lombok Pak? Ya, Pak. Oh, tapi begitulah Ibu ya. Nah, karena itu kata Allah nanti akan dipanggil dengan imamnya. Ya. Itu kenapa kita disuruh berjamaah Ibu. Supaya salat kita ini maksimal. Jadi kenapa dari awal Allah nak mengatakan iya ka'budu karena settingan ibadah dari awal harus berjamaah na'budu. Ya. Makanya ada seorang sahabat buta, ya Rasulullah saya ini buta. Wala ahad yaquduni ilal masjid. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengantarkan saya ke masjid. Kamu tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya keluarga. Kamu hidup sebatang kara. Boleh tidak saya tidak datang ke masjid? Kata Nabi, tidak Pak. Engkau boleh tidak datang ke masjid. Setelah dia berlalu dipanggil lagi sini kata Nabi. Nabi tanya, sami'tan nida? Engkau dengarkah azan sampai ke rumahmu? Kata dia, na'am sami'tu. Apa jawaban Nabi? Fa'ajibhu, engkau wajib datang ke masjid. Nah pertanyaannya ke rumah Bapak Ibu sampai ke azan. Nah kalau sampai videonya kemana saja. Maka tugas ibu mendorong apa kemana saja. Karena kata Nabi orang buta pun tak ada yang menuntun dia, tak ada yang mengantar dia, tetap wajib ke masjid selama azan kedengaran sampai ke rumahnya.
Nah, maka tidak ada alasannya Pak ya tidak ke masjid. Makanya tadi kalau bapak yang tidak di rumah, tidak di tempat tinggal bolehlah dengan istri, dengan kawan. Tapi kalau di tempat tinggal, ya yang mungkin ke masjid. Kalau yang musafir ya di mana saja sempat berjamaah. Tapi mau begitu hadisnya Pak. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari, maka dibebaskan dari neraka dan dari kemunafikan. Nah, ibu-ibu yang sudah tidak lagi menstruasi itu bisa. Tapi yang masih haid tidak bisa. Karena dia tidak boleh tinggal 1 hari pun. Ya, kalau tinggal ya batal ulang balik. Nah, kalau apa-apa bisa. Terutama yang lah senior ya pensiun juga bisa benar. Gitu. Maksudnya ibu-ibu itu tidak ada imam. Ya sebenarnya ibu-ibu kan tidak seperti laki-laki Pak. Kan kalau amal ibu kan ringan sekali. Untuk masuk surga kata Nabi amal ibu 3 saja. Iza salat khamsaha, datang waktu salat dia salat. Mau berjamaah mau tidak ibu-ibu tidak dituntut. Wa samat syahraha, datang bulan Ramadan yang puasa. Ikut tarawih tidak tarawih tidak apa-apa. Yang penting dia puasa saja. Wa ata'at zaujaha, tapi dia patuh pada suaminya. Dakhalat al-jannah, pasti masuk surga. Yang ibu jago ibadah dulunya. Salat je, puasa je, tak berjamaah pun tidak. Tapi yang ketiga kau jangan ibu sampai abaikan. Patuh pada suami. Apapun yang disuruh, yang diperintah, kerajuan. Yang dilarang berhenti. Dia menyerengi itu, dia menjauhi itu, dia mengecek panik itu. Kau ambil air untuk tolong. Tolong ambil air. Saya sakit tidak kau saya nak tolong. Ambil lah itu. Dia menjauhi. Kadang apa tu ni nyo dilayani bagai. Di situ lo kebahagiaan. Ya. Kalau ibu nio melakukan itu, mati masuk surga. Ibu tak berjamaah seumur hidup tak apa-apa. Tak apa-apa. Dan tuntut ibu berjamaah. Ibu dah melaksanakan sudah tak apa-apa. Justru ibu kalau melaksanakan ibadah sudah minta izin dulu sama suami itu. Kalau puasa ibu minta izin dulu, tak harap. Ibu mau kawas haji semua jamaah minta izin dulu, tak boleh kawas haji kan? Ya, tak bisa. Bahkan dulu masih nafkah pun minta izin tu. Kata Nabi wa ma'an fakat min nafaqatin illa bi amriha, seorang wanita tak boleh bersedekah, berinfak kalau tak ada izin perintah suaminya. Walaupun gaji itu. Iya. Karena ibu boleh bekerja itu keluar rumah harus minta izin. Ibu kalau dilarang keluar rumah, jangan berkata keluar rumah itu haram. Itu kenapa sebenarnya ibu gaji ibu ini harus dilapor tiap bulan ke suami itu. Pak, kok gaji ibu bulan ini ya? Pak, store, kalau store kan store Pak, Bu. Ada jangan ada store. Kalau di penguasaan suami, itu payah ya, kok kalau jauh saja berhenti dah. Itu cara. Kalau ibu udah dibebankan cari nafkah, ya. Yang dibebankan nafkah itu suami ibu enggak, ibu rumah saja tunggu. Kalau ibu kerja minta izin, mohon maaf ini Bu ya. Nanti kalau ibu punya anak gaji, ibu nikahkan juga, pernikahan juga. Sebelum menikah kerja anak waktu. Sudah menikah tuh Bu, ini minta izin ke suami kerja tu mana? Kok kecil suaminya ada salah kerja lah rumah salah. Ibu tuh ngerengkap bayar ni pada anak tu ada cerita. Ada cerita tu. Kan dia bawa jangankan Bapak Ibu, jangankan nafkah dia belanja anak ibu, dosa anak ibu pun akan ditanggung suaminya. Itu baliknya laki-laki itu. Awak jadi laki-laki itu Pak, 3 dosa tanggung Pak, dosa awak, dosa anak, dosa orang rumah. 3 Pak. Itu pada tapak tu lah itu Pak, nama baik sabar. Iya, tambah lu Pak hari lama Pak kadang-kadang. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, saking beratnya tanggung jawab suami itu, makanya istri itu kalau keluar rumah, ibu misalnya kalau pergi kantor, jam berapa Ibu? Batasnya, jam 8 sampai jam 4 ya. Jam hampir itu ibu wajib pulang tuh. Bila ada acara ibu minta izin dulu, Pak, boleh pulang dari kantor di kampus, aku KPK pasar, ngeci ibu, udah bisa ibu langsung ke pasar.
Harus SPPD baru tuh. Memang begitu. Ibu kalau berdosa ibu, itu suami tanggung jawab di akhirat itu. Itu makanya ibu mencari izin tuh. Ibu bayar arisan, sampai jam arisan jam 2 balik. Akhirnya jam 1 balik arisan, atau paisa kamu langsung nggak boleh. Minta izin. Pak, arisan sudah Pak, ibu ke kamu pulang, pulang ibu, udah itu enggak. Sakit segitunya Pak ibu. Ya. Jadi ibu ini urusan ibu sebenarnya ada banyak loh. Salat dan puasa sih urusan ibu di Tuhan. Nencik tuh nih. Patuh taat ke suami. Suruh ibu mati tuh. Ya, pasti. Yang ketiga itu terlanggar. Nak ada hubungan lain Pak, tapi ibadah yang lain tuh. Masya Allah. Mereka jadi hitam kanjeng ibu disujud 70 tahun itu bunuh loh. Pada ini Tuhan. Mereka jadi siapa ada ibu puasa ada kado bunuh dulu. Kalau kata Nabi, ayyumra'atin mata, perempuan mana saja yang mati, wa zawjuha radin, dengan keadaan suaminya reda kepadanya, dakhalat al-jannah, surga pasti nanti. Bila suaminya tidak reda, para malaikat melaknat dia. Makanya ada hadis Nabi, bila seorang perempuan tidur di malam hari dan suaminya kesal di malam itu kepadanya, maka sampai subuh para malaikat di langit akan melaknat perempuan itu. Itu makanya ibu kalau lalu jangan bilang pak kesal. Sebelum lalu tuh ya senyum apa tuh jadi ibu lalu. Kalau kesal apa ibu lalu ya dilaknat. Kalau kadang ibunya kesal pindah ke kamar anak. Kesal tuh pak dia perangai. Ya. Jadi kalau kesal suami ibu lalu aja lama itu besar dosanya tuh. Jadi memang ibu-ibu kalau soal ibadah dengan Allah itu nak dituntut banyak. Jangan kacamil ibu beribadah ibu seketik. Sebenarnya ibu dah sedekah. Nyetagahan dia pak ibu kau sedekah pak. Aduh kita bos juta kecil apa salah banyak perlu piti gini mah. Terus jadi ibu sedekah lah. Terus dapat palu apa dosa? Palu kita lah. Ibu kalau sedekah ibu tak jadi ibu sedekah lah. Palu ibu tetap sedekah. 1 juta kali 700. Tetap tambah lo palu paku ke suami kadang. Lebih kadang wajib tuh, tak baru piti masuk balik, kan tak payah. Tigo, bonusnya. Nah, tapi jangan yo dia kau sedekah apa akan itu ya kan. Itu yang kalah nama tu. Kau mau salah kadang-kadang saya. Nah jadi itu makna anak butuh itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya sepanjang itu kita mampu lah berjamaah. Ya. Bapak-bapak juga terutama Bapak. Kalau ibu tadi tuntut. Ibu yang punya anak kecil di rumah lah. Jadi bawa ke masjid anak kecil Pak enggak 2 orang itu. Ya nya tentu akalnya itu begitu coba larinya pijak-pijak pada orang kesal orang dia. Nanti kalau 7 tahun baru dibawa. Kalau 7 tahun tak ada ke awak, dah. Kalau Abu Mais Pak. Anak lah yang Abu Mais itu boleh sholat ketika orang dewasa. Maka jadi imam dia. Nah, nasta'in juga begitu kan kami juga Pak. Ya. Artinya kita berdoa minta tolong itu kalau bisa memang ya bersama-sama aja Pak. Ya sama Pak awak kalau ada kehendak awak kan disampaikan ke anggota dewan, Pak tu surat mau tagak dan gedung dewan tu Pak. Nyusir. Enak. Tapi kalau sabalai ke situ Pak, mereka 1.000 orang, tapi anggota dewan keluar aja gitu Pak. Akuatnya Tuhan bukan berarti menteror Tuhan Pak. Tuhan kan tidak bisa diteror Pak ya. Tapi makin ramai kita beribadah, Bapak minta tolong, makin dekat Allah kabulkan permintaan bersama-sama. Itu maka baru orang berdoa aminkan. Itu perintah amin itu di sini. Memang tak ada perintah Allah mengatakan kalau ada orang berdoa aminkan sama-sama tidak, tapi nasta'in ini syaratnya nih. Ya, nasta'in. Syarat ya meminta tolong itu memang kalau bisa ya bersama-sama. Supaya didekat dikabul itu makanya Nabi itu Ibu kalau setiap ada yang berdoa itu Nabi suruh aminkan. Itu apakah tadi semakin banyak jamaah yang ada di masjid semakin besar. Iya, dan semakin kan kita sholat itu kan berdoa Pak. Kan sholat itu inti sholat itu doa. Makanya sholat secara harfiah itu doa. Makanya dari Al-Fatihah sampai salam itu doa Assalamualaikum itu doa tuh. Ya, keselamatan atas kalian wahai saudaraku. Kiri. Doa tuh. Rabbil firli warham. Doa tuh. Ya.
Nanti Al-Fatihah juga begitu, ihdinas siratal mustaqim. Doa itu. Ayat-ayat yang kita bacakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina, doa itu. Nah, karena itu memang semakin banyak jamaah, makin bagus. Karena makin cepat untuk dikabulkan permintaan kita. Makanya dalam fikih begini, Pak. Bapak di komplek punya 2 tempat ibadah, satu musala, satu masjid. Di musala ini jamaahnya 10, di masjid jamaahnya 20. Ya. Maka lebih baik ke masjid ini. Semakin banyak jamaahnya, semakin tinggi nilai pahalanya. Itu ketentuannya, Pak. Misalnya kalau di sini Bapak misalnya agak capek kalau risiko tapi bergantung risiko agak terlambat seperti apa lah yang terlambat itu. Lebih banyak jamaah situ. Gitu. Karena itu pentingnya kebersamaan baik dalam beribadah maupun di dalam meminta pertolongan dalam berdoa. Nah, baik. Ada pertanyaan dulu ke Ibu sampai sini? Nah, sampai setengah 12 Pak, silakan. Boleh Pak, apa? Dalam surat apa saya ini Pak? Taatlah pada Allah dan Rasulmu dan pemimpinmu. Jadi masalah pemimpin ini, biasanya kalau kita di Indonesia kan presiden. Kalau di Amerika kan rektor, kalau di sini jurusan atau ikan gitu Pak. Nah, jadi apakah itu termasuk dalam konteks ayat itu selama yang disuruhnya itu tidak maksiat gitu Pak? Selama yang disuruh itu yang tetap yang baik gitu. Apakah masuk kategori kewajiban dalam ayat itu Pak? Itu Ustaz. Itu ada. Pak, jadi ada dalam surah An-Nisa ayat 59 ya. Keempat ayat 59. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu bunyi ayatnya, ya. Jadi ada 3 yang pertama atiullah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Tapi menariknya Bapak Ibu, Allah dan Rasul pakai kata atiu. Atiullah wa atiur rasul. Ulil amri tidak ada pakai atiu. Langsung saja ulil amri Pak. Kan harusnya atiullaha wa atiur rasula wa atiu ulil amri. Kan harusnya begitu Pak. Tapi tidak. Ulul amri tanpa kata atiu. Apa artinya Bapak Ibu? Taat kepada Allah sifatnya mutlak. Tak ada tawar-menawar Pak. Tak ada bantah-bantah, tak ada lagi debat di situ. Mutlak. Taat kepada Rasul juga mutlak. Karena Rasul tak mungkin salah. Semua yang diucapkan Nabi dan Rasul itu adalah wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Tak ada yang salah Pak. Tak ada nafsunya Nabi. Tak ada dari hawa nafsu ucapannya. Wahyu. Nah pemimpin, kenapa tanpa atiu? Karena kita patuh kepada pemimpin ini selama dia taat kepada Allah dan kepada Rasul. Bila pemimpinnya di luar kaidah Allah dan Rasul, kita tidak boleh taat. Jadi taat kepada pemimpin itu taat yang punya batas, yang punya limit, bukan taat yang bersifat mutlak. Tidak mutlak. Ya. Jadi bolehkah kita tidak taat pada? Boleh. Makanya kata Nabi, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seorang makhluk mentaati pemimpin dalam bermaksiat. Tidak boleh. Itu kenapa dalam salat Bapak Ibu, kalau salah imam, tahu dia melanggar, maka jamaah menegur dengan baik, subhanallah. Subhanallah, hanya itu boleh kata Nabi, lirijali bi tasbih, laki-laki tasbih subhanallah. Ibu-ibu tepuk tangan. Jangan ibu subhanallah pula, nanti makin tersiknya. Ibu tepuk tangan. Berapa kali? 3. Subhanallah. Dia tidak berubah. Subhanallah. Tidak berubah juga. Subhanallah. Tidak berubah juga. Mufarakah wajib. Tinggalkan dia. Ibu, bapak lanjutkan sholat sendiri-sendiri. Tinggalkan dia. Tidak boleh pula bilang, lepaskan mana ya bapak. Mufarakah. Tak boleh mencaci. Ibu kalau nak suka dengan pemimpin, jangan caci maki dia. Dia salah urusannya dengan Tuhan. Biar datang di hadapan Tuhan.
Tapi jangan hina dia, jangan caci maki dia. Kita katakan yang baik, sudah tidak mau dia, sudah kita pisah. Kita boleh dia ikut dia, tidak wajib. Ya. Itu kenapa nak pati hatimu pada ulil amri, Pak. Memang wajib kita pimpin, iya, selama dia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Bila pemimpinnya tidak lagi ikut aturan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Ya. Jadi tidak mutlak Pak taat kepada pemimpin itu. Ya. Selama dia patuh mengikuti aturan Allah, kita ikuti. Kalau dia tidak, sudah kita berhenti. Sama seperti salat berjamaah tadi, Pak. Ya. Nah. Tapi kita tidak boleh bikin jamaah tandingan, Pak. Tak boleh. Misalnya kan, dari subhanallah, subhanallah. Ibu pisah sama-sama tuh kita jamaah di situ nandingi kok. Tak boleh. Tinggalkan saja. Biarkan dia menyelesaikan kepemimpinan dia. Tidak boleh bikin tandingan, Pak. Ya, sudah biarkan selesaikan dia. Nanti kasih tahu lagi ulang salat ini. Itu filosofi. Makanya dalam berjamaah itu memang luar biasa ajarannya, Pak. Ya, dalam salat berjamaah. Bapak kalau misalnya salat, ada orang berjamaah. Apa tiba serombongan itu bela jamaah yang kedua kok tidak sah. Wajib dia ikut jamaah ini. Kalau dia tidak suka, tidak suka, imamnya rusak dah Allah, tunggunya salah. Tapi tidak boleh di satu masjid itu ada dua jamaah. Begitu Islam ini diajarkan tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh pecah belah. Itu aturannya begitu. Ya. Jadi ulil amri itu siapapun, Pak ya. Sama juga dengan ibu kalau suaminya menyuruh maksiat, ibu tidak boleh patuh. Tapi tidak boleh melawan. Istri Firaun mengaku diri sebagai suaminya mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi istrinya tidak mengikut. Tapi dia tidak pernah melawan pada suaminya. Tidak pernah pula menceritakan keburukan suaminya pada orang lain. Padahal tiap hari istri Firaun kan nyelapak, nyelapak tiap hari. Tapi tidak pernah pula dia membicarakan keburukan suaminya. Karena istri Firaun itu sadar kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 100. Ya, hunna libasul lakum. Ya, kalau baca di Al-Baqarah 187 kata Allah, hunna libasul lakum. Istri adalah pakaian bagi suami. Kenapa istri pakaian, Ibu? Banyak fungsi pakaian itu. Salah satu fungsi pakaian itu menutupi keburukan badan kita. Maka ibu disebut Allah sebagai pakaian, artinya tugas ibu menutupi keburukan yang ibu terima dari suami ibu. Nah, dan ibu tidak usah bantah masalah, saya langsung status update tuh, kejam sekali dirimu. Itu sial aja orang tak suami awak. Nah, tak boleh ibu tuh. Ya. Jangan ember. Karena ibu kok banyak sebagian, walaupun banyak ibu-ibu kok yang mulutnya ember, senang menceritakan keburukan suami. Ya kalau suami ibu buruk, tahu orang siapa kita kalau ada ibu. Ibu yang itu dia lebih bilang untuk sampai jam. Ibu yang tahu. Itu kenapa Allah tekankan perempuan itu pakaian bagi istrinya, pakaian. Ya, supaya ibu menutupi kekurangan. Itu yang dilakukan istri Firaun tuh. Tidak pandai istri Firaun bercerita ke ayahnya tentang buruknya suaminya Firaun tuh. Dia hanya berdoa itu. Yang doanya diabadikan di surah At-Tahrim ayat 11 itu. Ya. Kata istri Firaun, Rabbi binini indaka baitan fil jannah. Setiap suaminya menamparnya, dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di surga. Itulah, ya, bukti dia pakaian itu. Jadi ibu kalaupun mohon maaf nih, kalau ibu dapat suami yang kurang ideal, maka tugas ibu menutupi sehingga dia tampak hebat. Itu tugas ibu. Saya ini ibu banyak kekurangannya. 1001 kekurangan saya. Dan istri saya paling tahu. Tapi dia tidak mau membuka. Maka kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pejabat, kalau ke promosi jabatan, orang rumahnya wawancarai. Informasi orang rumah paling hebat tuh. Itu Bapak Ibu ya. Jadi awal kok Pak tampak hebat, di istri menutupi kelemahan, keburukan. Ambo makanya ceramah, aku kerja ceramah, dia hebat Ustaz kayak itu dia sudah tahu. Ambo di rumah.
Ada kok baca itu lalu rumahmu ke jamaah aku habis ya. Habis. Makanya mau ceramah nak mau bawa rumah Pak nyata nol ini. Mbak Ustaz lupa jangan habis ya Bapak kok jujur jawab. Jadi Bapak Ibu, itulah kenapa ibu-ibu disebut libas. Nah, jadi ibu pun kalau disuruh suami untuk maksiat ya jangan patuh. Tak boleh patuh juga walaupun dia pemimpin kita. Tapi selama dia memberikan perintah berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya, wajib untuk patuh. Tidak ada alasan tidak patuh itu. Ya. Makanya kata Nabi dalam aturan agama di surah Al-Baqarah itu, baca di surah Al-Baqarah 221 sampai 235 itu tentang aturan suami istri rumah tangga itu, bila perempuan ditalak, dicerai, ini sudah dicerai, lah kan ditalak perempuan gebuk. Selama masa iddah dia haram keluar rumah. Bayangkan ibu kan iddah 3 bulan atau 3 kali suci misalnya. Selama 3 kali suci ibu tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan rumah suami sampai masa iddahnya habis. Padahal sudah dicerai itu. Kalau mantan suami ibu bilang jangan keluar, ibu tidak boleh keluar. Kau dantan nasi, dantan makan ke dalam. Sampai segitunya aturan agama supaya selamat. Ya, kan? Karena ibu-ibu ini dalam tanda kutip kan banyak protes. Ibu-ibu seperti dimarginalkan dalam agama. Tidak, perempuan itu permata. Karena itu dia dijaga baik-baik, Pak. Permata aku tidak bisa sembarang-sembarang, Pak. Disimpan baik-baik. Tadu barangku berharga, Pak, disimpan rapat. Jadi itu cara agama menghormati perempuan diperlakukan seperti itu. Ya. Begitu Pak. Jadi kalau pemimpinnya tidak mengikuti aturan Allah, jangan diikuti. Tapi jangan memberontak. Tunggu dia selesai jabatannya. Nah, urusan dia nanti apa dengan Tuhan dia akan jawab. Gitu. Tapi tugas kita memberi nasihat, yang memberikan saran. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kalau saya ada. Silakan. Ini kan ulul amri itu orang yang tahu tentang dunia. Kalau kita lihat masa COVID ini, itu banyak informasi yang diterima masalah protokol kesehatan, masalah sholat berjamaah, gerakan dan sebagainya. Itu kalau kita tidak ikuti, apakah melanggar ulul amri? Karena dia yang tahu kan tidak kesehatan ini secara masalah gadget, kurang kesehatan. Dia menunjukkan pakai masker, jaga jarak dan sholat jaga jarak. Sementara sholat itu disebut juga kita dilarang besar. Apakah itu bisa melanggar ulul amri? Ya kalau soal ini Pak ya, virus penyebaran virus dan dampaknya secara praktek di agama memang agak susah menjelaskannya Pak. Saya kadang-kadang hati-hati berbicaranya karena memang tidak sama persepsi kita tentang itu Pak. Jelas tidak sama. Tapi prinsipnya begini. Bila ada orang yang di satu masjid safnya dijalankan, tak apa-apalah, ijtihad namanya Pak. Kalaupun salah dapat pahala satu. Jangan disalahkan. Kalau ada orang yang rapat safnya, jangan pula dibilang so tawakal apa segala macam. Biarlah dia ijtihad namanya. Kalaupun salah dapat pahala juga satu. Karena begini Pak, soal virus ada ketentuan Allah Pak. Karena kata Allah tidak ada satupun wama miwarakatin wama tasqutu miwarakatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai pun daun yang jatuh kecuali atas perintah Allah. Ya, begitu dalam surah Al-An'am itu ayat 57. Ya. Tidak ada satu helai pun yang jatuh wama tasqutu miwarakatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun helai yang jatuh daun kecuali itu atas perintah dan kehendak Allah. Jadi kalau soal itu Pak, kita tidak perlu terlalu terlalu membabi buta takutnya. Justru itu yang membuat kita celaka. Ya, Al-An'am 59. 659. Ini pegangan kita sebagai seorang iman ini Bu ya. Kita berusaha ya Pak, pakai masker itu usaha. Menjaga jarak itu bagian ikhtiar.
dan kita dikasih pahala itu Pak. Tapi bila Bapak Ibu ditakdirkan mati karena virus corona ini, jangankan setebal ini Pak, setabagoni masuk, tak tahu ini pun. Ya. Tapi kita disuruh berusaha. Jangankan Ibu mengisolasi di rumah, di dalam tanah pun dicari gitu. Iya Pak. Kini kok Pak corona itu dari dulu itu Bapak Ibu. Mana cocok bau ini indah. Asal cocok bau karena ini. Karena di Lauh Mahfuz tercatat Bu, siapa yang akan kena, siapa yang akan matikan ini, siapa yang akan matikan ini. Ya. Makanya nanti kalau Ibu baca di Ali Imran 154. Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Begitu kata Allah. Semua orang sudah Allah tentukan sebab matinya. Bila dia ditakdirkan mati terbunuh, dia akan keluar rumah hanya untuk terbunuh saja. Sudah ditetapkan. Yang mati jatuh, yang mati terpanggang, yang mati hanyut, yang mati tertimpa bangunan, yang mati tabrak mobil, itu sudah sebab saja, sudah ada ketentuannya masing-masing orang. Kita hanya menunggu sebab itu. Jadi sebab ini mati di antara auto, bukan. Ada orang di antara auto 10 meter di dalam auto, tidak mati. Ya, mati. Ada rondo sepeda hanya Pak, mati. Kenapa? Sebabnya cocok. Itu sebab saja itu. Dan mati itu sama prosesnya rasul samanya. Yang mati jatuh, mati terpanggang, mati anyui, mati dari kasur, rasul sama. Tapi tak coba lah itu. Tak ada beda rasul mati itu. Kullu nafsin zalikatul maut. Semua orang merasakan mati yang sama. Sebabnya boleh berbeda dalam penampakan. Ibu kira yang mati telantak, yang mati di kasur itu beda rasul itu. Sama rasul. Entah sakit yang di kasur. Semua orang sudah Allah tetapkan sebabnya masing-masing. Kita menunggu takdir itu saja. Tak satu orang mati di corona, lebih yakin tak? Tak satu orang. Ya. Kalau dikatakan, dia berkumpul-kumpul kan di corona, ini contoh kasus, mohon maaf Bapak Ibu ya. Di tempat tinggal Bapak Ibu, di komplek Bapak di Luhuk Pintu. Sejak mulai corona Pak, sampai hari ini tidak pernah berjamaah berkurang. Tidak pernah karpet digulung, tidak pernah jarak-jarak pisah. Tarawih seperti itu siang malam atau ibadahnya. Ceramah malam siang, tidak ada berkurang aktivitas Jumat gitu juga. Dan ada surah penekanan. Sesuai takdir. Cuma kita tetap ikut aturan, ya pakai masker, cuci tangan, itu usaha saja Pak, dapat pahala kita. Bila Bapak Ibu meyakini masker yang melindungi kita syirik itu, rusak kita. Allah yang melindungi, ini sebab saja kita terlindungi. Ya. Makanya kadang-kadang kita ini Bapak Ibu karena takut membabi buta atau apa yang takut-takuti. Ya. Sebaliknya kalau di tengah-tengah cerita-cerita ahli, tak lupa, tak dulu maafkan mana, mengerikan mana, Bapak Ibu. Biasa, saya flu biasa. Kok flu biasa itu dulu flu cuma. Cuma persoalannya katanya imunitas tubuhnya. Dan yang corona itu mati tidak mati di corona, di komplikasi. Penyakit banyak dan itu pemicunya. Gitu. Nah karena itu Pak, saya kalau ada orang yang di masjid safnya dicarangkan, ya tak apa-apa lah, saya ikut juga. Ya, kan itu ijtihad dia, ikhtiar. Kalau salah pun ada pahalanya satu. Jangan dicaci maki kan. Ya. Tuh di Makkah juga gitu tuh. Nah ini ijtihad mereka sudah. Tapi jangan paksa semua orang begitu Pak. Biarlah orang yang kalau rapat-rapat tidak apa-apa juga kan. Mohon maaf kita yang muslim ini bersih Pak. Tadi sudah untuk gantikan. Kalau kata Allah khusus zina takut indah kulli masjid, setiap baik kamar masjid ganti baju kan. Itu perintah Allah Pak dalam Al-Quran tuh. Pakai baju nerancak, tidak mahal nerancak. Ya. Pakai baju yang baik, ganti. Makanya kata Nabi, KPK kamar masjid gosok gigi kan, siwak, bersih, mandi dulu. Dia mau sempat dia Bapak Ibu lalu malam tuh so udah makan jari makan patai tuh gigi tuh gosok tuh takbir kancangnya masjid itu Bapak Ibu ya kamu kadu orang tuh mah. Artinya umat Islam tuh steril Pak, ya, bersih. Nah makanya ya kamu ya kurang bisa aja sebenarnya menerima Pak. Ya kalau jaraknya terlalu
Gue satu pokok, satu keramik itu jaraknya satu apa kan? Ya. Cukuplah sajadah saja. Bapak Ibu kalau tagak dari sajadah waktu itu lah pisah orang tuh. Kenapa sajadah itu Ibu tuh? Aduh, sesajadah itu lah pisah orang tuh. Tak perlu dijarakkan sekian pakai silang-silang. Cuman betul lah aturan. Dan aku heran kan yang ditanya, siapa ambil aturan itu? WHO saja. Jadi aku kalau berpikir dulu WHO kok mengatur sekurang. Tapi itulah kenyataan jawab ini. Tapi tidak usah Bapak perlu berdebat di situ. Saya juga tidak terlalu pusing. Yang penting lah semuanya. Tapi soalnya gini, Pak Jan ditinggalnya masjid terus lah. Ya soal bawa bantu di masjid itu soal lain lah. Tapi masjid jadi tutup jadi dilanggarnya lebih. Allah terus 3 bulan di masjid. Ya. Kadang-kadang orang heran juga Pak. Misalnya Pak kok masjid kok menjadi sorotan tanah. Pasai dah, mall indah. Aku seminggu menjelang raya itu baik kamu Bu. Jadi baju juga pas sekolah. Rami. Apa ada masalah sih kok? Kadang-kadang ada ketidakadilan itu yang kadang-kadang awak susah bicara itu. Ya. Nah, kalau you melakukan sama lah, tutup saja Pak you. Melakukan aturan sama saja. Kau sekolah tutup Pak. Makanya kadang-kadang aku sering tak, ya itulah. Sekolah tutup Ibu, Pak ya. Ada suruh daring Pak. Coba bayangkan Pak, dampaknya bara orang-orang yang menggali makanan. Apa pernah ada wawancara dengan orang menggali makanan untuk anak sekolah? Di mana menangis Pak? Tidak ada gali pun aku. Tidak ada anak sekolah. Aku dampak dulu ada. Baru kau sekitar kawasan kampus Pak, para orang terdampaknya Pak. Kosong. Sudah itu jadi paso daring Pak. Anak satu hari 10.000 minimal Pak paket Pak. Kali 60 juta anak sehari Pak. Kali 10.000. Barang rapi miliar sehari Pak. Uang rakyat itu kamasian mati uang Pak. Alhamdulillah tidak. Kalau itulah pemimpin cara berpikir Ibu. Tidak pakai itu. Saya menikmati usaha Pak. Coba bayangkan 60 juta siswa sehari Pak. Hampir orang wajib pakai Android hampir-hampirnya Pak. Saya menikmati kan. Itu kadang-kadang mulai agak bosan dengan yang keadaan seperti itu Pak. Makanya aku tidak lagi memprovokasi orang. Bela aku paham sendiri saya model itu. Karena agak kelindan masalahnya Pak. Tapi kadang-kadang itulah. Ya kalau adil pemimpin itu melakukan kebijakan tidak masalah. Kita nampak ketidakadilan itu. Nampak tidak adil. Tapi waktu ada Pak, aku capek pesan saya. Itu sarunya Pak. Panjang aku di dia itu jahit Pak lah itu. Tak dibodoh sakampang. Nah betullah Bapak Ibu ya. Ya pesan saya ibadah berjamaah itu menjadi pokok intinya Pak. Sejak awal perintah Al-Fatihah itu sudah menggunakan kata kami yang syarat Bapak Ibu kalau beribadah jangan sendiri-sendiri. Ibadah berjamaah itu perintah walaupun tidak tegas. Makanya Bapak Ibu kalau perintah salat itu bukan salu. Bagaimana perintah salat Bapak Ibu? Aqimu, ya tak? Aqimu. Dulu Nabi Musa, nanti Bapak baca di surat Taha ayat 14. Taha 14. Nabi Musa disuruh salat bukan aqimu, aqimi. Aqimis salat. Itu Nabi Musa disuruh salat aqimis salat. Apa beda aqimi dan aqimu Bapak Ibu? Aqimi ini mufrad tunggal. Kalau aqimu jamak plural. Kenapa begitu Ibu? Nabi Musa dan umat-umat yang lain walaupun salat mereka sendiri-sendiri. Umat Nabi Muhammad itu salat bersama. Cuma kok akim. Sedangkan bisa saja Allah mengatakan akim salat. Itu maknanya sama, perintah salat, tapi tidak sendiri akimu, menunjukkan berjamaah jamak. Itu makanya Bapak Ibu, ya, kalau Bapak jagalah berjamaah ini salat sampai mati, 2 bebas, neraka bebas, ya, dan munafik bebas. Bapak Ibu kalau orang munafik itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Orang munafik itu kalau baca di At-Taubah 101, 9, 101 sampai 102
itu orang munafik itu azabnya yang paling buruk dunia akhirat. Di akhirat nerakanya paling bawah, An-Nisa 145 ya, nerakanya paling bawah, fidarkil asfali minan nar. Di dunia azab yang paling buruk orang munafik ini di surat Muhammad ayat 27 48 47 ayat 27 28. Orang munafik itu kalau mati nanti kata Allah itu mati paling sakit ya. Malaikat datang menampar-nampar wajahnya sampai nyawanya tercabut. Jadi orang munafik itu matinya yang paling sulit. Lalu seburuk mati orang munafik itu. Malaikat nanti datang di kematiannya itu menampar-nampar wajahnya. Ya. Nah, di surat Muhammad ayat 27. Nih. Di akhirat nerakanya paling bawah. Di dunia azab yang paling buruk, matinya paling menyakitkan. Di lampangnya malaikat. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu, ada orang kedekoka mati itu melengah-lengah masuk kita. Nah, itu boleh jadi sedang ditampar malaikat. Ya. Nah, kalau jawab aku menunggu anak ya. Menunggu anak, anaknya mati. Ya boleh jadi Pak sedang di lampang. Tapi Bapak Ibu jangan jadi fitnah itu besok kenapa orang mendeko kan aku dan kecil Ustaz Patapun. Tapi begitu kata Allah, izya tawaffal ladzina kafaru al malaikatu yatribuna wujuhahum. Para malaikat menampar-nampar wajahnya. Karena ada orang yang meninggal itu dalam keadaan yang paling indah gitu. Ditunggunya malaikat itu ramai-ramai. Karena malaikat itu turun ramai-ramai dua. Nanti malaikat turun itu dua Bapak Ibu. Satu di surat Fussilat, di surat 41 ayat 30. 41-30 itu malaikat turun juga Pak. Jadi kita menjelang mati itu Pak, menjelang dicabut ruh kita ini, turun malaikat dua jenis. Yang satu di surat Muhammad ini untuk orang-orang kafir dan orang munafik, turunnya malaikat menampar mereka. Kalau di sini orang beriman dan istiqamah. Beriman dia lalu istiqamah melakukan amal, malaikat turun untuk apa? Menghiburnya. Memperlihatkan surga kepadanya, menghiburnya, baru nyawanya dicabut. Yang ini mereka tidak akan merasakan sakitnya mati, Pak. Tapi yang ini menderita sekali matinya, Pak. Jadi malaikat itu akan turun nanti untuk dua, menampar kita atau menghibur kita. Ya Bapak Ibu, ini kan belum kita rasakan ya, tapi pasti kan kita rasakan bersama. Ya. Dan Al-Quran dalam menginformasikan itu, tinggal kita temui saja waktu yang tepat untuk itu. Ya. Kalau dia kafir dan munafik nih, ditampar-tampar nih. Muhammad 27 ini. Kalau yang mukmin dan istiqamah, ya 41-30 dia. Yang surat Fussilat 41-30, turun malaikat menghiburnya. Allah takut, jangan kau takut, jangan kau sedih. Ya, ini gambar surga. Nah, kalau Bapak Ibu istiqamah melakukan satu amal tadi, misal salat berjamaah, istiqamah sampai mati berjamaah, yang turun ini di Fussilat 30 ini yang turun nanti. Dia akan datang menghibur Bapak, dia takut Bapak mati deh. Nah, mati kau tak sakit bagaimana? Aja sedih Bapak meninggalkan ratu, anak-anak aja tinggal sedih. Di situ lebih baik. Aku ke kabar surga. Baru ibu sedang mencari surga itu ada cabut. Ibu udah terasa itu. Ya, itu mati yang paling nikmat Ibu. Ya, kamu dulu Pak, anak-anak ketika bersunat, ya, ketika menjelang bersunat itu dihibur Pak, diarah-arah, di lagu-laguan, dihibur-hibur. Aku kok agak-agak awak kan, kok aku hilang aja Pak, aku aja, tak terasa. Itulah mati itu nanti. Ada malaikat datang menghibur-hibur kita. Ya, nah tuh. Nah tinggal kita tunggu nih yang mana yang akan datang nanti Pak. Nah kalau Bapak Ibu tak bisa itu, ya hidupnya seperti orang munafik tadi, itulah. Dan lain ucapan yang pula perbuatan. Nah itu tampar-tampar malaikat nanti Pak. Nah itu yang akan terjadi Pak. Baik Bapak Ibu, cukup begitu dulu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah di lain waktu nanti kita lakukan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih banyak Pak Ustadz
Jadi sudah banyak yang kita bahas, tinggal bagi kita untuk mendalaminya lagi dan memahaminya dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, insya Allah kita lanjutkan pada bulan September minggu kedua. Baik, saya atas nama pembawa acara mohon maaf,